Tuhan memberkati Ibu Rosalin bersama Pak Bruri. Shalom Pak Bruri, selamat malam. Shalom Pak Apa Jam. kabar? Luar biasa. Ya, sudah sehat ya? Amin tentunya, puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini belum bisa ditampilkan di depan layar monitor karena ada masalah teknis ya. Jadi untuk aplikasi WA-nya ini dia masih lagi diinstal sehingga untuk buka Zoom yang satunya agak sedikit kendala ya. Tapi tidak apa-apa, semua kita kan punya telinga. Alkitab berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin ya. Oke, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Saya berdoa supaya kuasa Roh Kudus menolong kita semua, dan saya percaya Tuhan ciptakan manusia itu unik ya. Kenapa unik? Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan akan yang menjadi isinya, isi hatinya, yaitu lewat telinga manusia untuk mendengar, saudaraku. Saya mendengar cerita dari seorang pemilik perusahaan peti jenazah ya. Dia adalah dulu menjadi mitra kami gereja CLCC, jadi dia mendukung sekali. Saudara kasih Tuhan, dia bercerita kepada salah seorang teman, dibilang begini, kalau orang yang sudah dalam keadaan mau meninggal, itu satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan penting kepada dia itu membisikkan pesan itu ke telinganya. Dan dia akan mendengar itu, saudara. Ya, karena mungkin secara medis sudah tidak bisa sadarkan diri lagi ya, sudah dalam keadaan kritis, katakanlah begitu ya. Tapi dengan membisikkan sesuatu di telinga dia, nah dia akan bisa mendengar itu ya, saudara. Dan itu akan membantu dia untuk ada dua kemungkinan. Satu, dia sembuh secara fisik, tapi yang kedua, dia bisa sembuh secara abadi. Maksudnya secara abadi itu dia memang mati, tapi dia sudah sehat ya. Karena di sana di sorga tidak ada lagi penyakit seperti itu. Nah, itulah yang terjadi ketika dokter dia membisikkan sesuatu di telinga saya waktu saya tidak sadar, saudaraku ya. Dokter bilang, "John, ibumu datang." Dia bisiki lagi, "John, ibumu datang." Diulang kalimat itu sampai 3 kali. Memang makanya Bapak Ibu kita harus sadari proses pengulangan itu penting ya. Penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tuhan pun berulang-ulang berbicara kepada manusia. Jadi ini berulang-ulang ini bukan sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang menjenuhkan, tidak, tapi itu adalah sesuatu yang perlu dilatih terus. Dan ketika dokter membisikkan itu, tiba-tiba saya mulai siuman, saudara. Waktu saya buka mata, di samping ranjang saya melihat seorang ibu berdiri, dari warna baju, jam tangan, sampai di bagian muka. Oh, saya kenal. Ini mama saya. Dan saya tanya, "Mama datang dengan siapa di sini? Siapa yang memberitahu mama saya ada di sini?" Saudara-saudaraku, hatinya hancur sebagai seorang ibu yang melahirkan. Lihat anak dalam keadaan sudah kritis, saudara-saudara. Dia cuma bilang satu, "John, kamu harus lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan ya." Saya angguk, saya bilang iya. Ditanya lagi, "Kalau kamu sembuh, kamu mau melayani Tuhan dengan kapal ini?" Saya bilang, "Ya, saya mau." Saudara-saudara, saya memakai bahasa isyarat karena posisi saya dalam keadaan tertidur ya, di atas ranjang. Kedua, telunjuk jari saya mengarah ke atas sambil saya menatap ke atas bilang, "Mama, Yesus itu dokter saya. Dia itu Bapa saya anaknya, dia Bapa, dia akan menolong saya sebagai anaknya. Dia dokter saya sebagai pasiennya, saya butuh kesembuhan." Tapi hari itu mama saya pikir, ini malaikat Tuhan mau datang cabut nyawa saya. Lalu dia bilang, "John, jangan tinggalkan mama dulu sendirian di sini. Mama sendirian di sini."
Lalu dia praktekkan iman, dia nyanyikan satu pujian yang belum pernah saya dengar lagu itu. Pujian yang indah sekali. Kata-katanya demikian. Bila pencobaan, ujian bagimu, tabah dan kuatkan imanmu harus teguh karena Yesus Allah yang hidup. Dia nyanyikan pujian itu saudaraku dari hati yang sangat mencintai Tuhan, sangat percaya. Tiba-tiba saya meneteskan air mata saudaraku. Dia waktu lihat saya meneteskan air mata, dia berkata, Tuhan terima kasih anak saya dia sadar sehingga dia mengerti apa yang saya nyanyikan. Kalau dia tidak sadar dalam keadaan koma, dia tidak mengerti apa kata-kata lagu yang saya nyanyikan. Dan seketika itu dia praktekkan imannya, dia mendoakan saya. Seorang ibu rumah tangga biasa karena punya iman kepada Tuhan, mujizat terjadi Bapak Ibu. Yang tadinya dokter sudah menyatakan pada ibu saya bahwa saya tidak mungkin bisa disembuhkan secara medis karena dari semua yang diperlihatkan hasil ronsen, kedua tulang tangan, kaki patah, rusuk yang retak, ada yang sudah patah, tulang belakang sudah pecah, mengakibatkan cairan itu kemana-mana, membuat gambar ronsen kabur, lalu kemudian dada terbentur di dermaga, mengalami infeksi paru-paru, saya bernafas tidak kuat, lalu kepala terbentur, mengalami pendarahan di otak. Itu secara manusia, secara medis memang sudah tidak bisa tertolong. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan masih memberi saya kesempatan hidup hari ini, benar-benar ini satu anugerah Tuhan. Dan sejak itulah peristiwa itu saya tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau melayani Tuhan, saya mau bela-belanin saudaraku. Saya tahu tidak ada yang bisa mematahkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Meskipun tantangan, rintangan, baik dari dalam, dari luar, dari si A, si B, saudaraku, dengan kelakuan yang macam-macam, tapi saya tetap percaya Tuhan punya kuasa. Dan memang saya sedang menanti waktu di mana ada sesuatu yang besar dan dahsyat ini sudah Tuhan siapkan di depan ini, dan saya percaya tidak akan lama lagi kita akan sampai ke sana. Dan memang ini Tuhan sedang uji saya, Tuhan sedang melihat bagaimana kesungguhan hati saya, ketekunan saya, kesetiaan saya. Apakah saya mampu enggak untuk membuktikan itu? Saya percaya bersama dengan Tuhan saya pasti mampu ya. Dan bersama saudara-saudara sekalian yang hari ini bersama-sama dengan saya sampai hari ini, saya percaya kita pasti mampu. Amin. Tenang aja, badai pasti berlalu ya, seperti tadi kita nyanyikan, taklukkan badai dan segalanya bersama dengan Tuhan. Saya percaya badai pasti berlalu. Amin. Ya, ada waktu memang kita diuji Tuhan, kita mengalami tantangan, rintangan, tidak apa-apa. Itulah perjalanan kehidupan orang percaya, perjalanan hidup seorang pemenang. Seperti Yusuf, saudaraku, di proses Tuhan, dia harus masuk ke dalam sumur, saudaraku, karena dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, sekandungnya, bukan orang lain, sekandungnya. Dia dimasukkan dalam sumur, kemudian diangkat, lalu kemudian dia dijual, saudara-saudaraku. Di Mesir dia jadi budak, saudaraku. Nah, di sana sudah kerja, sudah enak, dia lakukan dengan baik, dia membuktikan kesetiaan, ketaatan kepada majikannya, ternyata difitnah oleh nyonya rumahnya. Yusuf dimasukkan dalam penjara, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Di penjara pun Tuhan percayakan Yusuf untuk mengelola semua napi-napi, narapidana di dalam penjara. Yusuf dipercayakan untuk menangani mereka, tugas-tugas melayani mereka. Dan setelah Yusuf bisa berhasil mengartikan dua mimpi temannya, tahu-tahu itu memang sudah terjadi, temannya melupakan dia, saudaraku. Ya, biasanya saudaraku, orang itu setelah waktu susah dia butuh, tapi waktu sudah senang lupa, saudaraku. Ya, lalu tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf, saudaraku. Sampai suatu hari Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun ahli-ahli nujum, orang-orang pintar paranormal manapun tidak bisa mengartikan mimpi Yusuf, hanya mimpi Firaun, hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan Firaun begitu terkagum-kagum, Firaun berkata, orang seperti ini tidak pernah kita jumpai dimanapun. Dan akhirnya Yusuf dari seorang narapidana, dia diangkat menjadi seorang perdana menteri. Artinya dia mempunyai posisi kedua setelah Raja Firaun, dia orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir, saudaraku. Dan saudara-saudara yang memfitnah dia, yang membuang dia, yang meninggalkan dia, mereka datang, mereka ketakutan waktu menghadapi Yusuf, saudaraku. Disitulah Bapak Ibu saya melihat perjalanan kehidupan orang percaya, kehidupan seorang pemenang. Musa pun demikian. Waktu Musa, saudara-saudara, mau diproses Tuhan memang tidak enak di padang gurun. Tapi saya percaya kesetiaan Musa, ketaatan dia melakukan segala perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai Musa dengan segala tanda, mujizat, dan kuasa. Wow, luar biasa. Dia bisa bawa orang Israel keluar, 2 juta orang.
keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, membuat mereka tertindas, tertekan. Mereka tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Musa dipakai Tuhan membebaskan mereka. Sampai mereka memasuki tanah perjanjian yang sekarang ini, saudaraku, sedang lagi perang antara Israel dan Hamas itu, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, inti yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudaraku, ya. Nah, saya ajak kita lihat dulu satu bagian firman Tuhan pagi ini. Saya mau bicara tentang siapkan dirimu untuk sebuah lawatan Tuhan, ya. Saya percaya kemarin saya sudah menyampaikan tentang lawatan Tuhan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini kita sudah sampai di yang kelima ini, saudaraku. Oke. Haleluya. Ya, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita. Mohon maaf kalau saya belum bisa tampilkan karena ini adalah masalah teknis ya. Jadi Bapak Ibu punya telinga mendengar ya. Judulnya tema kita pagi ini siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan ya. Ini adalah bagian yang kelima saudaraku ya. Dan mari kita lihat nats Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 11. Ya, silakan Pak Yanto, apakah bisa diperdengarkan di sana? Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Ini yang ngomong Tuhan sendiri melalui seorang nabi yang Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah Allah, yaitu Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya ini dimasukkan dalam kelompok nabi-nabi besar. Sementara ada nabi-nabi yang kecil, saudaraku. Kalau kelompok nabi-nabi besar itu ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, itu kelompok nabi-nabi besar. Kalau nabi-nabi kecil itu seperti Yunus, seperti Obadja, Sefanya, dan seterusnya. Ya, Zakaria itu nabi-nabi kecil. Nah, firman Tuhan berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan apa? Kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan itu gak berlalu begitu aja. Langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, betapa berkuasanya firman itu. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan itu tidak jauh daripadamu. Firman Tuhan itu ada di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu. Waktu engkau percaya dan waktu engkau mengucapkan, engkau mengaku itu. Wow, itu akan menghasilkan kuasa Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Pada waktu dokter memvonis, dia berkata kepada almarhum, dia bilang kepada Oma, dia bilang, Ibu, ini sudah hari ke-8, Ibu datang, Ibu tiba di sini, dan anak Ibu dalam kondisi keadaan koma. Saya dokter ahli, dokter spesialis, kepala rumah sakit ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong dia. Semua peralatan medis yang paling canggih sudah kami pakai, tapi tidak bisa menolong. Dan obat yang terbaik sudah kami berikan, tapi tidak ada hasil apa-apa. Dokter hands up, dokter angkat tangan. Dia berkata, hopeless, nggak ada harapan. Oh, seketika itu almarhum Oma berkata, kalau dokter tidak bisa menolong anak saya lagi, saya percaya saya masih punya satu dokter di atas segala dokter, namanya Tuhan Yesus. Oh, dokter kaget. Dokter bilang, Ibu orang percaya? Ya, saya percaya. Dan saat itulah dia praktekkan imannya, dia ucapkan janji Tuhan. Salah satu ayat yang diucapkan di dalam Injil Markus 16 berkata dari ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Terbukti saya sembuh, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bicara tentang sebuah lawatan Tuhan ya. Sebuah lawatan besar dari Tuhan terjadi kapan? Di saat umat Tuhan yang setia itu mulai mempunyai rasa lapar ya. Ingat, rasa lapar akan firman. Bilang, saya lapar akan firman. Amin. Dan dia melakukan dengan setia, dengan sepenuh hatinya di hadapan Tuhan. Nah, lihat saudaraku,
Bagaimana lawatan Tuhan itu bisa terjadi? Itu dimulai dari mana? Dari ada sebuah rasa lapar di hatinya. Bukan lapar akan makanan, minuman, saudaraku, yang jasmani, tapi lapar akan firman, makanan rohani yang kita perlukan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita cuma hanya mengenyangkan perut kita, saudara-saudaraku, ya, itu baik sih. Tapi kalau kita tidak lapar akan firman untuk mengenyangkan roh kita, maka roh kita ini lemah, roh kita ini tidak kuat, tidak punya tenaga, saudaraku. Dan mengakibatkan kalau roh kita sudah lemah, membuat jiwa kita juga lemah. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Ya, kenapa orang susah, orang depresi, orang stres, orang frustrasi? Kenapa? Karena jiwanya lemah. Kenapa jiwanya lemah? Karena rohnya lemah. Karena rohnya lemah membuat jiwanya lemah. Kalau jiwanya sudah lemah, yaitu membuat tubuhnya juga jadi lemah. Kalau tubuh sudah lemah, maka mengakibatkan orang itu gampang sakit. Saudara kasih Tuhan, padahal Tuhan ingin kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya, saudaraku. Nah, untuk mengalami lawatan Tuhan ini, kita akan bisa pelajari, saudara, terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 19 sampai dengan 21. Dari ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, saya mencatat setidaknya paling sedikit, saudara-saudaraku, ya. Saudara-saudara, ada 3 kebenaran yang kita pelajari, yaitu tentang siapakah orang percaya yang mengetahui, ya, saudaraku, bahwa dia mempersiapkan dirinya bagi lawatan Tuhan. Nah, supaya kita bisa mengalami lawatan Tuhan, maka langkah iman yang pertama ini dia, ya. Langkah iman yang pertama supaya bisa mengalami lawatan Tuhan, yaitu merenungkan, ya. Merenungkan apa, saudaraku? Merenungkan peristiwa ilahi tentang penglihatan yang baru saja terjadi. Jadi ini ceritanya Petrus pada waktu itu diperlihatkan ada satu lembar kain lebar turun dari langit ke bawah ke tanah, dan dia melihat di kain itu ada binatang-binatang yang belum pernah dia makan, karena memang orang Israel itu ketat sekali dalam hal makanan. Mereka tidak boleh makan, ya, binatang-binatang yang memang tidak boleh dilarang. Dan Petrus bilang dia belum pernah makan. Tapi itu Tuhan perlihatkan, tapi itu ada maknanya bahwa Petrus akan melayani orang-orang di luar orang Israel, seperti orang Itali atau orang Romawi atau orang manapun bangsa di luar Israel. Dan itu terjadi. Mari kita lihat ya Kisah Rasul 10 ayat 19. Kita lihat dulu Kisah Rasul 10 ayat 19. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 19, silakan Pak Yanto. Ya, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Amin. Oh, haleluya. Sebuah pernyataan Tuhan jelas sekali ya. Petrus merenungkan peristiwa ilahi. Kenapa dikatakan ilahi? Karena ini adalah memang perbuatan Tuhan sendiri, bukan perbuatan manusia, ya. Karena Tuhan itu adalah roh. Dia pribadi yang ilahi. Dia memberikan suatu peristiwa ilahi yang baru saja terjadi. Dan Petrus merenungkan itu, ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir, artinya dia merenungkan tentang penglihatan itu, saudaraku, lalu tiba-tiba Tuhan bilang, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Wow, tadi malam saya sampaikan bahwa saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia tuntun 3 orang ini, anak buah Cornelius, untuk mencari Petrus. Pada waktu itu mereka tidak pegang Android, ya, mereka tidak pakai Google Maps, saudaraku. Seperti yang dipakai oleh ojol, ya, kalau kita mau order apapun itu kan pakai Google Map untuk bisa datang ke alamat yang dituju supaya tidak tersesat. Dia membantu untuk mengarahkan kita. Ya, kemarin Pak Lubis datang bersama adiknya ke Kediri, dia minta Google Map. Dan saya kirim dan tahu-tahu dia sudah datang selaku di gereja. Dia bilang, Pak, saya sudah tiba di sini. Oh, puji Tuhan. Doakan karena adiknya juga nanti di bulan November ini akan menikah di gereja CLCC, ya. Selain kasih Tuhan, jadi untuk mengalami lawatan Tuhan ini yang pertama merenungkan, saudaraku. Merenungkan, saudaraku. Jangan engkau merenungkan nasibmu, kenapa aku begini, kenapa orang itu memperlakukan aku seperti ini. Renungkan akan kebaikan Tuhan, renungkan akan perbuatan Tuhan, renungkan akan firman Tuhan. Itu yang perlu engkau renungkan. Supaya engkau bisa mengalami lawatan Tuhan yang besar, ya.
Yang pertama, renungkan peristiwa ilahi, renungkan firman Tuhan. Saya percaya sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Amin. Mari kita lihat yang kedua, rahasia iman yang kedua, siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yaitu setelah merenungkan, yang kedua, mendengar. Ya, Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar perintahnya Tuhan bagi dirimu untuk menemui orang yang mencarinya. Jadi ada orang-orang yang ditugaskan Tuhan untuk mencari Petrus seperti yang dialami oleh Petrus ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 20. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Amin. Sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada Petrus. Tuhan yang bicara kepada Petrus. Tuhan yang berkata-kata kepada Petrus. Waktu Tuhan bicara, Tuhan ngomong, Tuhan berkata-kata, maka tugas Petrus apa? Mendengar. Bapak Ibu, waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan diperdengarkan, maka tugas saudara dan saya adalah mendengar, saudaraku. Mendengar itu penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Berarti, oh sudah aku dengar firman, nggak usah mempersembahkan korban. Bukan begitu juga maksudnya. Tapi engkau mendengar firman, ketika engkau dengar dengan baik, engkau mengerti, engkau pahami, baru engkau melakukan suatu. Bapak Ibu sekalian, yang engkau dengar itu akan sangat menentukan kehidupanmu, sangat menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa berhasil, engkau bisa gagal. Engkau bisa dalam keadaan apapun yang kau inginkan, tergantung apa yang kau dengar hari-hari ini. Pastikan bahwa telinga saudara saya ini sedang dipersiapkan Tuhan, dilatih Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kalau engkau mendengar perkataan si A, perkataan si B, apalagi dokter vonis, ini tidak bisa disembuhkan. Hatimu bisa ciut, hatimu bisa takut, bisa khawatir, dan engkau mulai putus asa. Tapi di saat engkau dalam keadaan demikian mendengar vonis seperti itu, seperti yang saya alami, saudaraku, waktu dokter vonis demikian. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, imannya tidak goyah. Dia berkata dengan iman dan mujizat terjadi, Bapak Ibu. Amin. Sampai di sini mengerti? Yang mengerti, lambaikan tangan bilang, saya mengerti. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan apa yang kau dengar. Ya, tutup telinga saudara dan mendengar kabar-kabar bohong, kabar-kabar yang pesimis, kabar-kabar yang apatis, yang melemahkan imanmu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dalam apa yang kita ucapkan, apa yang kita perdengarkan itu hati-hati sekali. Waktu engkau bilang, aku sakit, aku miskin, aku melarat, maka jadilah seperti yang engkau katakan. Karena apa yang engkau ucapkan itulah, engkau sedang menciptakan sesuatu bagi dirimu. Saudara, dengan perkataanmu engkau bisa dibenarkan di hadapan Allah, dan dengan perkataanmu juga engkau akan dihukum oleh Tuhan. Ingat, mati hidup kita dikuasai lidah, ya. Saudaraku, ingat mujizat itu ada di mulut kita, karena apa yang kau ucapkan itu terjadi. Makanya Bapak Ibu, dalam kita menaikkan doa profetik itu merupakan pernyataan perkataan iman, dan kita yakini, kita berkata, I receive, itu sungguh-sungguh terjadi, dan kita sudah lihat dampaknya, ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga akan membuat lawatan Tuhan di sini bagi orang-orang yang mendengar perintahnya, perintah Tuhan, ya, untuk menemui orang yang mencarinya, suatu, ya. Dan di dalam kehidupan ini memang kadang-kadang ada Tuhan kirimkan orang-orang yang kita tidak pernah bayangkan, mereka datang. Saya ingat waktu setelah gereja sudah dibangun, saudaraku, Tuhan berkata kepada saya, John, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku. Kenapa? Karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukannya? Tuhan, lihat kami sudah dalam keadaan seperti ini. Kalau Tuhan mau pakai saya, oke Tuhan, beri saya kesempatan, beri saya jalan. Dan saya lakukan itu, Bapak Ibu. Saya lihat ada orang mau bunuh diri, suatu. Datang ketemu kami dan didoakan, tiba-tiba dia punya pengharapan. Dia diselamatkan Tuhan dari roh bunuh diri, suatu. Orang-orang dalam pergumulan berat, mereka datang dan mereka didoakan, mereka mengalami kelepasan, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, kita dipanggil Tuhan untuk melayani, karena itu penting punya telinga mendengar. Yang ketiga, siapkan dirimu bagi lawatan Tuhan. Itu surah yang ketiga, ini dia. Setelah kita, yang pertama apa tadi, masih ingat? Yang pertama merenungkan, ya, merenungkan dulu firman Tuhan. Lalu kemudian setelah kita renungkan, kita dengar firman itu, ya. Lalu setelah kita dengar, sekarang tugas kita yang ketiga mentaati. Mentaati perintah Tuhan atau firman Tuhan dan turun menemui orang
yang telah mencarinya. Ya, mari kita lihat ayatnya di ayat 21, Kisah Rasul 10 ayat 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu?" Amin. Wow, luar biasa. Tanpa Google Map, Tuhan tuntun mereka langsung ketemu dengan Petrus. Itu dahsyat itu. Kalau Roh Kudus tuntun seseorang itu pasti dia menemukan sasaran yang tepat, tidak pernah meleset. Kadang-kadang kita ikut Google Map juga, kadang-kadang bisa keliru. Kita akhirnya diarahkan putar, saudara. Memang baru akhirnya sampai, tapi harus putar dulu. Tapi kalau Roh Kudus yang tuntun itu langsung cepat sampai di tempat, ya. Saudara, jadi ini tugas kita untuk mengalami lawatan Tuhan, maka kita perlu mentaati firman Tuhan. Berapa banyak saudara pagi ini mau mentaati perintah Tuhan? Amin. Saudaraku, kalau Tuhan perintahkan, lakukan supaya engkau berbahagia di bumi, ya. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang bukan cuma menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Lalu kita lihat apa hasilnya. Lihat, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendengarkan Roh Kudus berkata-kata kepadanya, ya. Jadi telinganya ini bisa mendengar Roh Kudus berkata kepadanya. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Amin. Ini penting, telinga kita, telinga roh kita perlu dilatih. Saya ingat waktu almarhum Oma mau dipanggil Tuhan, itu kejadiannya selaku hari Minggu, tapi 1 hari sebelumnya, hari Sabtu, pada waktu saya mempersiapkan diri untuk acara ibadah malam, saudara-saudaraku. Dan Roh Kudus berkata sebelum saya mau mandi, saudaraku, Roh Kudus bilang, aku mau bawa mamamu ke sorga. Waduh, saya kaget, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya masih sayang beliau, saya masih merindukan beliau. Tapi memang karena itu keputusan Tuhan, oke, saya berserah saja, saya mentaati. Dan besok setelah kebaktian di gereja selesai, baru saya dengar kabar, adik saya telepon bahwa mama sudah nggak ada, mama dipanggil Tuhan. Aduh, hati saya hancur. Tapi ya sudah, memang itulah yang dikatakan roh, ya. Kita perlu melatih telinga roh kita ini. Mari kita lihat hasil yang kedua, suatu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak bimbang saat dia mau melangkah. Hatinya mantap, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat yang ke-20. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Amin. Jangan bimbang. Jadi orang yang percaya yang taat pada firman tidak bimbang, suatu, ya. Kenapa banyak orang bimbang? Karena suatu dia tidak mengisi hatinya, rohnya dengan firman. Itulah kebimbangan terus menghantui dia. Hari ini Tuhan ingin melangkah dalam kepastian, melangkah dengan iman. Tuhan buat mujizat terjadi. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia itu menyatakan dirinya orang yang dicari. Amin. Saudaraku, mari kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Amin. Amin. Jadi Petrus menyatakan diri, aku ini loh yang kamu cari. Wow, luar biasa, ya. Tapi kebanyakan ada orang bilang, nah, tahu nggak ini si Petrus ada di mana? Dia bilang, wah, saya nggak tahu. Padahal itu dia. Dia bilang, saya nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Tapi Petrus, dia menyatakan, akulah yang kamu cari. Wow, luar biasa. Dan saya mengimani ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Soalnya ketika kami dalam doa malam beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi datang, saya selalu mengucapkan ayat-ayat ini. Kamu akan dicari orang-orang, mereka membutuhkan pelayanan. Saya sangat yakin itu sudah digenapi Tuhan, dan saya yakin sesuatu yang besar dan dahsyat ini di depan kita ini sudah disiapkan Tuhan. Karena itu kita melangkah dalam kepastian, ya. Oke, firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan kita akan berdoa bersama-sama, ya, di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oke, kepada sahabat kita, orang tua terkasih kita, Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman, akan berdoa, ya, buat firman Tuhan pagi ini. Selamat datang Pak Morris, sudah bergabung bersama kita, ya. Semangat Pak Morris. Ya, silakan mic bisa dibuka Pak Bruri. Ya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar, Pencipta
langit dan bumi. Dan penuhilah kami yang ditebus oleh darah-Mu, Ya, Tuhan Yesus. Berkat anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu dan setia melakukan firman-firman yang Kau ajarkan melalui gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang selalu setia melayani kami setiap hari, pagi maupun malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungilah keselamatannya dan demikian juga terhadap keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas firman-Mu yang diajarkan kepada kami, yang selalu kami taati. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa penentuan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Untuk doa yang sangat indah ya untuk kita sekalian di pagi ini. Ya, kembali kepada host pagi. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Rosalin yang telah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Blori, doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Silakan Ibu Weli. Ya, terima kasih Bu Joyce untuk waktunya. Di Jayapura hujan, jadi saya tidak mendengar firman yang disampaikan ya. Kasih dekat telinga. Oke, bisa menaikkan doa profetik, Bu Beli? Mungkin Pak Yanto bisa bantu mengirimkan. Sudah saya kirim, Bu Eli. Sudah kirim, oke. Bu Beli Ya, tinggal lihat di WA, baik. oke. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan
dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Ya, amin. Makasih Bapak. Waktu dikembalikan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Silakan. Pak Yanto hilang ini. Ini mungkin signal di sana ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kita doakan untuk kebaktian nanti malam ya, kita ketemu. Lalu jangan lupa nanti untuk mendukung ini ya, untuk CLCC ini, saudaraku, lewat apa yang saudara-saudara dapatkan dari Tuhan, berkat-berkat ya, sudah bisa transfer ke rekening. Ya, ini Pak Yanto sudah hadir. Silakan Pak Yanto. Oh, rupanya signal. Ya, silakan Pak Yanto. Mic bisa dibuka? Halo, Pak Yanto, mic bisa dibuka? Ya. Mati tadi. Ya. Terima kasih. Pengumuman Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya saya kira sudah hafal semua yang hadir ya. Ini yang terkhusus untuk tanggal 25. Itu yang hadir diharapkan sekitar di Surabaya, Sidoarjo. Yang antara lain nanti yang hadir Bu Joyce, Pak Morris, dan sekitarnya bisa hadir di tangga ya, Bu Linda Effendi. Untuk selanjutnya masalah transfer bisa ditransfer melalui rekening BCA dan di OVO. Saya kira itu kurang lebihnya. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Ibu Joyce, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Bu Weli, juga terima kasih atas pelayanannya, termasuk Bapak Ibu Bruri. Terima kasih, Opa, sudah sehat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, sebentar lagi istirahat, tidur yang nyenyak. Dan yang hadir pada hari ini, Pak Morris juga, ada Bu Sinta, ada Bu Meli, Pak Abdi tadi saya lihat. Ya, terima kasih, dan terutama kepada Bapak Pendeta kita yang setia melayani. Pada hari ini kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Joyce Putirai. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Yanto yang luar biasa buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami sebagai host mengucapkan terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kekuatan, kesehatan, maupun dengan ibadah pagi sampai malam. Kami percaya
Tuhan selalu melindungi Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan untuk berkat dan doa penutupan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang punya pergumulan silakan dapat mengirimkan ke depan layar chat. Ibu Weli sudah mengirimkan permohonan doa ya. Kita akan doakan pagi ini sebelum kita berpisah. Dan Bapak Ibu jangan lupa tolong nanti acara kita ini Bapak Ibu atau acara yang sudah lalu saudara-saudara yang dikirim oleh Bu Sinta ke grup Bapak Ibu atau bisa lihat ke YouTube aja. Saudara-saudara bisa langsung cek ya di YouTube itu ada Sinta Ninik. Lalu Bapak Ibu bisa kasih subscribe, lalu yang belum subscribe, kasih subscribe dulu untuk acara-acara kebaktian kita yang pagi maupun malam ya. Lalu kemudian dikasih like Bapak Ibu, supaya acara kita nih kemarin Bu Sinta bilang dari YouTube sudah menanggapi ya, dan kita akan menjadi partner YouTube saudara. Kita berdoa supaya acara ini bisa memberkati banyak orang ya. Tadi saya berkata bahwa pekerjaan besar ini sedang menanti kita di depan. Karena kita perlu mengupgrade diri kita ya. Kita terus meningkatkan kemampuan, mengasah kemampuan kita, skill kita. Supaya ketika lawatan besar terjadi kita sudah siap Bapak Ibu ya. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mendukung channel Sinta Ninik ya. Oke, ini adalah pelayanan kita semua di Gereja CLCC. Mari saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mata dan hati Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Tuhan perintahkan engkau dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, pagi hari ini semua yang hadir aku berkata ketika namamu diucapkan, disebutkan satu persatu, itu artinya engkau mengimani pagi ini kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau, Tuhan sedang menjamah, Tuhan sedang melawat engkau, Tuhan sedang menyembuhkan penyakitmu, Tuhan sedang memberi engkau pertolongan pagi ini. Mari Bapak Ibu kalau engkau percaya, letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Pagi ini dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja, sembuhkan Ibu Joyce Putirai, sembuhkan Ibu Weli Hukubun, sembuhkan Pak Yanto, sembuhkan Pak Morris, kakaknya Pak Martin, sembuhkan juga ya Tuhan Yesus Pak Bruri Brosalin, sembuhkan Ibu Sandra dalam nama Yesus putrinya, sembuhkan Ibu Sinta, sembuhkan anak-anak Yohanes Lee James dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, sembuhkan Tuhan. Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Tolong juga Pak Wahyu yang pagi ini berangkat ke Timika, Tuhan sertai, pertimbangkan dengan selamat, cuacanya semuanya akan tenang, dia akan berjalan dengan baik, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semua urusannya, termasuk akan masuk ke anggota dewan, Tuhan sertai pekerjaan dilakukan, tambahkan order omset, biar dia bertambah-tambah dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, sembuhkan Ibu Linda Effendi, karena tanggal 25 kami akan bertemu di sana, di rumahnya dia, dalam nama Yesus. Dan sembuhkan sahabat-sahabat kami yang tidak sempat hadir oleh karena kondisi kesehatan terganggu. Sembuhkan Pak Darmawan Lim, dia akan menikah bersama Ibu Ana Nova pada bulan Desember tanggal 2. Tuhan berkati persiapan pernikahan Saudara Ivan dan juga Grace akan menikah tanggal 26 hari Minggu. Oh Tuhan, di bulan ini Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Juga pasangan yang akan menikah yaitu Pak Roli bersama dengan istrinya Gita. Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik untuk acara proses pembaptisan juga. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu. Kami mendoakan juga untuk pernikahan Ibu Shirley tahun depan. Oh Tuhan, putri dari Pak Bruri Brosalin, tolong semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Rencana Pak Bruri akan datang ke Indonesia bersama Bu Brosalin. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semua jalannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan buat mereka mengalami keajaiban pertolongan Tuhan. Malam ini mereka akan beristirahat, mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan mereka beroleh damai sejahtera. Terima kasih, jauhkan dari segala bahaya, musibah apapun. Sembuhkan juga Pak Marco bersama dengan istrinya Bu Sarah, juga anak mereka Jerome, supaya mereka semua terpelihara, tidak ada satupun yang sakit.
semuanya sehat. Demikian juga kami yang di Indonesia, semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Sembuhkan juga menantu dari Ibu Indriani Christian yang sudah berangkat ke Penang, Malaysia, dalam rangka untuk cek medis pengobatan. Tuhan sembuhkan dia, karena tahun depan dia juga akan menikah bersama dengan putri Ibu Indriani Feli. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian juga Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima kasih, kami percaya hari ini kuasa Tuhan juga menolong Pak Yanto yang sudah memperdiri ibadah ini, menolong teman-teman yang sudah melayani, Ibu Joyce yang memimpin ibadah ini, Ibu Meli Hukubun. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih semua yang hadir, Pak Morris juga, Ibu Sinta dan anak-anak, Pak Bruni Borosalin, memberkati kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak John. Selamat malam, Pak Buri, Pak Salim, selamat Terima beristirahat. kasih Pak Pendeta doanya, pelayanannya, Tuhan berkati. Sama-sama. Ya, Pak terima kasih. Terima kasih Pak John. Sama-sama Pak Yanto, Tuhan berkati ya. Yoli, Bapak. Ya. Yanto, Semuanya yang hadir pada pagi hari Andi, ini. James, Ya, Bu terima kasih. Isyawati, dan Ya, Ibu Cinta, Pak Amin. Morin, Shalom buat semua. Kita semua. ya, semangat teman-teman. Ya. Ya, Amin, yes. selamat beristirahat ya God Pak bless Bruni, you Bro all. Salim, God bless Tuhan you berkati. all. Selamat pagi buat yang di Ya. Indonesia semuanya. God Amin. bless you. Selamat Bye-bye. beraktivitas. Amin. Ya. Selamat Mami, beristirahat ya. Papi, Ya, lekker Ya. slapen. Lekker Ya, slapen. Dankjewel. Dankjewel. God bless you all. Bye-bye. God bless you all. Bye. Bye-bye. Amin.